Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Salam sehat dan salam tangguh untuk kita semua. Cerita misteri kali ini masih disadur dari Wattpad dengan akun bernama Onlimna yang diadopsi dari kisah nyatanya sendiri dengan judul Tamu Menjelang Senja. Terima kasih kepada Onlimna yang telah bersedia berbagi cerita dan memperbolehkan saya untuk membacakan cerita ini. Sebelum mendengarkan cerita, saya perlu ingatkan kepada kalian semua untuk tetap fokus. Perhatikan lingkungan sekitar kalian. Jika terasa ada sesuatu yang membuat kalian tidak nyaman, hentikan cerita ini dan berdoalah kepada Sang Maha Pencipta. Are you ready? Cerita misteri Tamu Menjelang Senja. Selamat mendengarkan. Ini adalah cerita pengalaman pribadiku yang berikutnya. Kejadian ini terjadi ketika aku duduk di bangku sekolah dasar kelas 6. Saat itu, aku sering ditinggal ibu karena harus menemani ayahku di kota lain. Aku di sini pun memilih menginap di rumah tante, yang jarak rumah tante dan sekolahku itu tidak terlalu jauh. Tapi lumayan, melewati satu pemakaman umum dan lapangan bola besar yang ada di dekat perumahan kami. Rumah tanteku berada di lingkungan yang penduduknya ramai, jadi tidak sesepi di lingkungan rumah kami. Waktu itu, ibu hampir 1 minggu pergi ke tempat ayah, karena ayahku masuk rumah sakit disebabkan tangannya cedera saat bekerja. Aku tidak bisa ikut karena masih harus sekolah dan liburan masih 3 minggu lagi. Oh iya, saat itu nenekku telah meninggal dunia dan kakakku telah melanjutkan sekolah menengah atasnya di tempat ayahku. Aku sangat ingat hari itu aku pergi ke sekolah seperti biasanya. Tapi sebelum berangkat, entah kenapa aku sangat ingin sarapan nasi goreng yang biasa ibu buatkan untukku di pagi hari. Namun, tanteku terlambat bangun, jadi ia hanya memberiku uang jajan untuk makan di kantin sekolah. Ia berjanji akan membuatkannya siang nanti saat aku pulang sekolah. Aku pun merasa kesal. Aku berangkat ke sekolah tanpa berpamitan dengannya. Di perjalanan ke sekolah, aku hanya diam tanpa banyak bicara. Padahal biasanya, aku yang paling ribut di antara teman-temanku. Tak lama kami melewati lapangan sepak bola dan di sana ada pohon beringin yang tinggi juga besar. Di lapangan bola ini memang dikelilingi pohon-pohon tua dengan ukuran besar dari pohon biasanya. Tapi jika di pagi hari seperti ini, lapangannya lumayan ramai karena di sana ada sekolah madrasah sanawiyah. Jadi, tidak terlalu menyeramkan seperti malam hari. Namun anehnya, saat aku melewati lapangan itu, mataku terus tertuju ke pohon beringin yang besar tersebut. Entah kenapa, aku merasa seperti ada yang memanggilku ke arah sana. Temanku yang di sampingku sampai terkejut aku berjalan belok ke sana. Ia pun menarik tanganku dan bertanya padaku, "Kenapa?" "Hei, kamu ngapain ke sana?" "Hah? Aku ke sana?" "Iyalah. Nggak sadar ya?" Aku hanya menggelengkan kepalaku. Rasanya tadi seperti ada yang mengajakku ke sana. Di sekolah aku lebih banyak diam dan melamun. Aku seperti merindukan ibu yang jauh di sana. Dan aku tidak makan apapun hari itu karena rasa kesalku tentang nasi goreng tadi.
Ketika siang aku merasa mual yang sangat hebat dan kepalaku pusing seperti ditekan tangan yang besar. Lalu aku pun pingsan dan dibawa ke puskesmas terdekat. Mereka bilang aku lemah gara-gara tidak makan seharian. Akhirnya guruku membawaku pulang ke tempat tanteku. Lagi-lagi kami melewati pohon beringin di lapangan bola itu. Aku sekilas melihat seseorang yang berdiri di sana melambai pelan ke arahku. Baju yang ia kenakan berwarna putih namun luntur, jadi agak kekuningan warnanya. Aku yang masih lemas hanya diam melihatnya dan tidak berpikir apapun itu. Sesampainya di rumah tanteku, dia sangat terkejut melihat aku yang begitu pucat dan lemas. Guruku menjelaskan jika aku tidak makan apapun seharian ini dan jatuh pingsan. Tanteku langsung membawaku ke kamar yang biasa aku tempati. Tanteku sambil mengomel, kenapa aku tidak mau makan apapun di sekolah dan harus sakit seperti ini? Ia mengganti seluruh bajuku dan menyuruhku istirahat. Aku tidak ingat berapa jam aku tidur. Aku terbangun karena tanteku memintaku untuk makan dan minum obat. Aku melihat jam, ternyata sudah menunjukkan pukul 5 sore. Selesai makan dan minum obat, aku beranjak membersihkan diriku. Jam 6 sore aku kembali lemas, bahkan badanku menggigil hebat. Tanteku pun panik karena aku malah demam tinggi. Ia membalurkan minyak kayu putih ke tubuhku, berharap ada perubahan. Dan benar saja, aku mulai tenang. Walaupun panasnya masih tinggi, tapi tidak membuatku menggigil lagi. Karena sudah menjelang malam, tante memasang kelambu anti nyamuk yang berwarna abu-abu gelap di ranjangku. Karena aku tidak tahan asap obat nyamuk. Saat itu, kami belum mengenal namanya semprotan anti nyamuk seperti sekarang ini. Setelah kelambu dipasang, aku diminta tante untuk istirahat kembali. Menjelang maghrib, suasana terasa sangat sunyi, padahal biasanya anak-anak tetangga pada ramai akan pergi sholat dan mengaji. Anehnya, suara tanteku tidak lagi terdengar. Begitu juga sepupuku. Pokoknya, di rumah ini berubah begitu hening dan agak mencekam. Hingga aku menatap samar sesosok ringkih di pintu kamarku yang mencoba berjalan pelan menuju kasurku. Langkahnya yang terseret-seret pelan makin mendekat ke arahku berbaring. Dan dia berhenti tepat di depanku. Rasa sakit di kepalaku kembali muncul dan badanku menggigil seperti kedinginan. Sosok itu hanya menatapku dalam diam. Aku ingin sekali berteriak kencang saat itu, tapi tak satu pun suara keluar dari mulutku. Ia masih menatapku tanpa melakukan apapun. Hanya saja, tangannya seperti terulur ke depan dan memanjang seolah-olah ia ingin menyentuhku. Sosok ini seperti pria tua, namun tubuhnya sangat kurus dan wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Baju yang ia kenakan pun sangat lusuh. Lalu aku teringat sosok di pohon beringin yang melambaiku siang tadi. Yang tak bisa kulupakan adalah suaranya yang pelan tapi menusuk. Ia berbisik, "Ikut aku. Ikut aku." Aku yang sangat ketakutan hanya bisa menahan tangis dan menatapnya di balik lampu gelap ini. Tangannya yang semakin panjang dan kukunya yang tajam terus mencoba menyentuhku, tapi terhalang oleh kelambu ini. Jujur, saat itu aku ingin sekali menutup mataku, namun tidak bisa. Rasanya mataku terus terbuka menatapnya. Bahkan bau amis dan anyir begitu menusuk, seperti bau bangkai tikus mati bercampur bau tanah lumpur. Tak lama tanteku masuk dan terkejut melihat aku yang dalam keadaan kejang-kejang dan meracau aneh. Tante berteriak-teriak memanggil sepupuku dan memanggil tetangga di depan rumah mereka.
Aku masih bisa melihat sosok itu di belakang tanteku. Ia hanya diam, namun bisikannya masih terdengar di telingaku. Akhirnya sepupu dan tetanggaku datang. Ia seorang guru mengaji di sini. Lalu bapak itu melafalkan sebuah ayat kursi dan ayat lainnya, lalu meniupkannya perlahan di telingaku. Hingga akhirnya suara bisikan itu hilang dan sosok itu pun ikut lenyap. Aroma anyir di kamarku hilang dan rasanya ruangan ini kembali tenang. Kemudian bapak itu mengatakan sesuatu padaku. Kalau maghrib jangan tidur, lebih baik sholat atau mengaji. Jika memang sedang tidak bisa, usahakan melakukan sesuatu yang lain. Semenjak itu, aku tidak pernah lagi tidur ataupun masuk ke kamar menjelang maghrib. Baik di rumah tante maupun di rumahku sendiri. Hingga saat ini aku masih teringat sosok itu. Aku benar-benar benci mengingat sosok ringkih itu yang pernah datang menemuiku ketika menjelang senja. Ternyata betul kata orang zaman dulu ya. Kalau sudah maghrib, jangan tidur. Sholat dulu, mengaji dulu, bercengkrama dengan keluarga, bersenda gurau. Pokoknya jangan tidur. Kira-kira teman-teman ada pengalaman yang sama nggak ya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa share, like, dan komen. Subscribe-nya juga ya.